Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izah Faradila, NIM 1802 MK Bimbingan Konseling Anak Usia Dini. Dosen pengampu Bu Azizah Uswatul Hasanah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi selama proses belajar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip bimbingan konseling AUD. Nah, yang pertama, ada pengertian bimbingan konseling AUD. Menurut Kyo dan Crow, Surya 1998, bimbingan diartikan sebagai bantuan yang diberikan seseorang, baik pria maupun wanita, yang memiliki pribadi baik dan pendidikan yang memadai kepada seorang individu dari setiap usia untuk menolongnya dan mengembangkan kegiatan-kegiatan hidupnya sendiri, membuat pilihan sendiri, dan memikul bebannya sendiri. Nah, berdasarkan pendapat ahli tentang konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak tidak dapat dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. 2. Prinsip bimbingan konseling AUD. Karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini atau fisik, motorik, kognitif, dan emosional. Karakteristik pada anak usia dini itu berbeda-beda setiap anak, maka sulit untuk memahami karakter pada setiap anak. Karakteristik ini yakni yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki kepribadian yang unik, suka berimajinasi dan berfantasi, sangat potensial untuk belajar, menunjukkan sikap egosentris, terdapat daya konsentrasi yang pendek. Nah, yang terakhir, makhluk sosial. Nah, setelah itu ada permasalahan AUD. Faktor yang mempengaruhi pendidikan AUD dan relevansinya dengan permasalahan AUD. Jadi, permasalahan fisik anak usia dini, taman kanak-kanak. Nah, yang pertama, masalah motorik. Permasalahan motorik anak terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Nah, setelah itu ada masalah penglihatan. Pengamatan melalui penglihatan merupakan keterampilan untuk mampu melihat persamaan dan perbedaan bentuk, benda, dan warna sebagai dasar untuk pengembangan kognitif. Nah, setelah itu masalah pendengaran. Pengamatan melalui pendengaran merupakan keterampilan untuk mampu mendengar perbedaan dan permasalahan suara. Nah, setelah itu masalah berbahasa. Berbahasa merupakan keterampilan dalam mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, setelah itu ada masalah kognitif. Proses yang terjadi secara internal di dalam pusat susunan syaraf pada waktu manusia yang sedang berpikir. Nah, setelah itu ada perilaku salah asuh dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, perilaku maladaptif. Yang kedua, pola asuh otoriter. Yang ketiga, pola asuh permisif. Yang keempat, pola asuh demokratif. Nah, setelah itu, peran guru sebagai pembimbing di sekolah PAUD. Peran guru pendamping sebagai pembimbing pada anak usia dini. Kewajiban guru pendamping adalah menjadi teladan bagi pembentuk karakter anak, membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran, membantu mengelola kegiatan bermain sesuai dengan tahapan dan perkembangan anak, membantu dan melakukan bermain sesuai dengan tahapan dan perkembangan anak, membantu dan melakukan penilaian tahapan perkembangan anak atau peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009. Nah, setelah itu ada program bimbingan konseling pada AUD. Program PAUD memiliki beberapa bentuk.
Tipe bentuk tersebut memiliki kekhasan masing-masing. Secara rinci, bentuk-bentuk program PAUD dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan keluarga 0 sampai 2 tahun. Yang kedua, taman-taman pengasuh anak 0 sampai 2 bulan. Hingga 2 bisa sampai 5 tahun. Yang ketiga, kelompok bermain 3 sampai 4 tahun. Yang keempat, taman kanak-kanak 4 sampai 6 tahun. Yang keenam, bina keluarga balita BKB. Jenis layanan bimbingan konseling pada AUD. Berbagai macam layanan yang biasanya digunakan untuk bimbingan konseling dalam ranah AUD yaitu yang pertama, layanan pengumpulan data, yang kedua, informasi, konseling, perorangan, dan konseling kelompok. Yang ketiga, layanan penempatan, dan yang keempat, penyaluran, dan yang kelima, layanan tindak lanjut. Setelah itu ada yang terakhir, layanan evaluasi dan tindak lanjut pada program bimbingan konseling pada AUD. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi data untuk mengetahui efektivitas atau keterlaksanakan dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya pengambilan keputusan. Evaluasi kegiatan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini adalah segala upaya tindakan atau proses untuk menentukan derajat kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program BK pada kegiatan bimbingan pendidikan AUD dengan mengacu pada kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan program BK yang dilaksanakan. Nah, setelah itu, layanan evaluasi dan tindak lanjut merupakan layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penanganan yang telah dilakukan pendidik pada anak. Ukuran keberhasilan suatu layanan BK dapat dilihat dari seberapa jauh perubahan perilaku yang terjadi pada anak. Layanan evaluasi dan tindak lanjut dilakukan di akhir kegiatan program bimbingan yang direncanakan pendidik. Melalui layanan ini, pendidikan dapat menganalisis berbagai sebab ketidakberhasilan program yang telah direncanakan, serta dapat memberikan perbaikan terhadap proses BK yang dilakukan pendidik kepada anak. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.